Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik eksistensi Gereja Ortodoks Indonesia di Sulawesi Utara. Dan Tribuners tentu tadi ya sudah berbincang-bincang bahwa Gereja Ortodoks ini adalah sebenarnya gereja termasuk gereja yang awal mula ya ada. Di abad kedua dia sudah ada, tapi untuk masuk di Indonesia memang tergolong baru. Dan ini tentu yang menjadi poin perbincangan kita. Dan saya menginformasikan bahwa dalam perbincangan ini saya sudah mengundang salah satu pimpinan Gereja Ortodoks Indonesia di Manado. Dan karena itu saya akan langsung meminta untuk memperkenalkan diri ke Tribuner. Silakan Romo. Ya, shalom Pak Aswin dan Tribuners. Perkenalkan saya Romo Michael Roring. Saya Romo Presbiter di Gereja Ortodoks Indonesia, Parokia Jana Suci Mikael Sang Penghulu Malaikat di Manado. Jadi keberadaan saya di sini untuk berdialog ya. Ya. Kita berdialog eksistensi keberadaan gereja kita Ortodoks ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Romo Presbiter Michael Roring terkait dengan salah satu pimpinan Gereja Ortodoks Indonesia di Kota Manado. Dan tentu sesuai dengan tema Romo ya, saya panggil Romo aja ya. Romo. Ya, ini terkait dengan ini eksistensi Gereja Ortodoks di Indonesia. Tentu tidak baik kalau kita langsung ke Indonesia ya. Betul. Tentu lebih banyak ya bahwa lebih banyak lagi akan Tribuners ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Gereja Ortodoks ini awal mulanya ada. Ada kan kita tahu bersama gereja itu ada banyak ya denominasi bahkan gereja-gereja ada Katolik Roma ya. Betul. Ada Gereja Ortodoks, ada Protestan iya. Dan banyak lagi ya. Saya kira banyak ya di Kristen itu banyak. Saya ingin tanya ke Romo, gimana? Karena saya dengar bahwa Gereja Ortodoks ini sebenarnya adalah gereja yang salah satu yang tertua yang pernah ada. Ya tadi mungkin sekitar abad kedua sudah ada, sehingga mungkin boleh dijelaskan gimana eksistensi gereja-gereja awal mula. Baik. Silakan. Baik. Romo. Sebenarnya kalau tadi dibilang abad 2 itu adalah penggunaan kata untuk kata ortodoks. Kata ortodoks ya. ya. Gereja muncul itu alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya kalau kita merujuknya dari Yesus Kristus tentunya. Matius pasal 6:18 itu mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Yang diterjemahkan dalam LAI itu adalah jemaat. Yang sebenarnya bahasa aslinya itu adalah eklesia, yang artinya adalah gerejaku. Bukan gereja-gereja, tetapi tunggal. Gereja ya. Tunggal tapi jamak. Tunggal tapi jamak. Ya. Nah, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tidak mungkin gereja ini akan dikuasai oleh alam maut. Dicobai iya. Maka terjadilah ada sedikit pemahaman sehingga ada yang keluar dari gereja mula-mula ini. Nah, keberadaan gereja diawali dengan Matius 16:18 ini ketika Yesus Kristus disalibkan. Tercurahlah, ditombak, tercurahlah darah dan air yang keluar dari tubuh Yesus. Dan Pentakosta. Nah, Pentakosta muncul, inilah awal mula gereja, tahun 33. Tahun 33 ini adalah gereja yang diwariskan kepada para rasul. Dari Yesus Kristus kepada para rasul, sehingga ada 4 tahta gereja. Ada 4 pusat kekristenan maksud saya. Pusat kekristenan, 4 di barat, 1 di timur. 4 di timur, 1 di barat. Ya. Di timur itu ada Mesir, Yerusalem, Konstantinopel, Turki, dan Syria. Kalau Mesir namanya apa? Yang gereja di sana di Mesir. Ya, gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks. Ya, Mesir. gereja Ortodoks Mesir. Ya. Jadi ini 4 di timur, sementara 1 di barat, yaitu Roma. Pada awal mulanya tidak ada kata Roma Katolik, tidak ada kata Ortodoks. Ya. Seiring waktu berjalan 1 abad pertama, 1000 tahun pertama, di tahun 1054 terjadi skisma. Perpisahan antara gereja timur dan gereja barat. Terjadi pemisahan, akhirnya Roma
menamakan dirinya gereja Katolik. Padahal gereja itu adalah, kalau di pengakuan iman Nikea, aku mengakui gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, gereja yang Katolik ini gereja yang universal, gereja yang menyeluruh. Jadi itu merupakan sifat gereja. Sehingga di abad 2, gereja Timur ini menamakan untuk membedakan dengan gereja Roma, ya, menjadi gereja Ortodoks. Muncullah kata gereja Ortodoks. Jadi gereja ini muncul Beda sebenarnya ya. iya, Pembeda, ya. untuk membedakan kan sebenarnya, untuk membedakan antara Roma dan Roma Katolik dan gereja Ortodoks Timur ini ya. Jadi sehingga pusat kekristenan itu ada di timur. Di tahun 1517 seorang pastor Martin Luther namanya memprotes 95 dalil dari gereja Katolik sehingga jadi pecah lagi. Ya. Demikian sampai sekarang kurang lebih ada 48.000 aliran. Ya, kurang lebih dunia ya, di dunia. Nah, itulah 48.000 Wow. aliran. Sementara gereja Ortodoks itu tetap satu. Satu dalam pengajaran, satu dalam pentabisan, mata rantainya, hierarkinya, ya. Nah, gereja-gereja timur itu dipimpin oleh kepala administrasi namanya patria yang sejajar dengan paus. Jadi kalau bicara patria itu berarti sama otoritasnya seperti paus. Tetapi itu adalah jabatan, bukan jabatan gereja, itu jabatan administrasi. Jabatan gereja dan jabatan secara Alkitab itu hanya sampai di tingkat episkop atau uskup. Ya, episkop. Maka ada gereja-gereja itu tidak mempunyai patria. Dia hanya sampai pada episkop atau episkop agung. Jadi pimpinannya ada di episkop agung. Salah satunya gereja tua itu Saint Katarina, ya, Santo Katarina. Dan ada beberapa gereja, termasuk gereja yang kami berafiliasi. Gereja Ortodoks Indonesia berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Yunani Sejati, GGOC. Genuine Greek Orthodox Pusatnya Church di Yunani, ya? di Yunani. Yang kebetulan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Daniel Bambang Dwi Biantoro ini bulan depan mungkin akan ke Yunani untuk ditabis sebagai episkop, sebagai uskup. Jadi nanti suatu saat kita doakan supaya nanti Romo Daniel bisa ditabis, maka Indonesia punya episkop sendiri, punya uskup sendiri untuk gereja Ortodoks. Nah, itu kalau berbicara tentang kalau kita tarik sejarah gerejanya, ya, secara tentu bukan secara detail ya, tetapi karena keterbatasan waktu. Nah, Romo Daniel mempunyai ikatan erat dengan Manado. Karena apa? Romo Daniel itu sebelum beriman Ortodoks itu pernah dipanggil oleh mantan gubernur almarhum itu Eli Lasut, ya. Kemudian datang dari Jakarta ke Manado untuk ditugaskan membuat semacam tempat doa di daerah Tomohon waktu itu. Akhirnya Romo Daniel singkat cerita berangkat ke Korea untuk studi banding. Cerita berubah, akhirnya Romo Daniel kuliah di sana. Di bagian-bagian akhir dari perkuliahan, beliau ini melihat dari atas kampus ada sebuah bangunan yang berbentuk agak tidak lazim, dan dia berkunjung. Ternyata itu adalah gereja Ortodoks di Korea. Gereja Ortodoks di Korea. Dan dia bertanya-tanya kepada presbiter atau romonya di sana, penatua kalau dalam bahasa Indonesianya, presbiter itu penatua. Ya, karena di gereja Ortodoks tidak ada kata pendeta kan. Nah, penatua, presbiter atau romo, akhirnya beliau mau menjadi Ortodoks. Ditanya alasannya apa, dan singkat cerita lagi akhirnya Romo Daniel itu ke Amerika, dia sekolah di sana, akhirnya sampai ditabis menjadi jenjang tabisannya ada dari reader, naik lagi ke subdiakon, naik lagi ke diakon, baru jadi presbiter. Dan Romo Daniel ini sudah mencapai tingkat yang paling tinggi di dalam jabatan kepresbiteran yang tidak menikah. Itu Arkimandrit. Ada gelarnya Arkimandrit Romo Daniel Bambang Dwi Biantoro. Nah, beliau ini adalah pendiri gereja Ortodoks di Indonesia.
ya, yang membawa iman ortodoks yang pertama. Nah, di tahun-tahun sebelum Romo Daniel masuk ke Manado itu untuk penginjilan, Romo Daniel ini membuat seminar di Papua. Ada seorang putra daerah yang bernama Thomas Ardi Momongan yang akhirnya menjadi beriman ortodoks itu. Beliau itu ke Papua, kerja di hotel dan mengikuti seminar itu. Dia tertarik untuk belajar tentang iman ortodoks ini. Romo Daniel sudah ke Jakarta dan akhirnya pemuda yang namanya tadi itu Thomas Ardi Momongan ini menyusul. Singkat cerita, akhirnya Romo Daniel mengangkat Romo Ardi Momongan ini sebagai anak rohani. Disekolahkanlah di Rusia. Disekolahkan di Rusia. Akhirnya pada tahun 2005 pulanglah. Dan ditanyakan mau bagaimana. Akhirnya beliau bilang, saya mau merintis di Sulawesi Utara. Pulanglah dia dan akhirnya dipilihlah Langoan, desa Raringis. Jadi di sana sudah ada gereja. Itu gereja pertama, gereja ortodoks di Sulawesi Utara. Bahkan di Indonesia Timur. Gereja itu keunikannya adalah menggunakan kubah bawang. Kubah bawang. Seperti di Rusia, kalau orang main Tetris kan sering lihat ada gereja ini yang kubah bawang. Dia menggunakan kubah bawang tapi salib di atas. Salibnya seperti ini. Ya. Itu di Langoan, di desa Raringis. Nah, disitulah pengembalaan beliau dengan nama baptisnya Gregorius. Jadi dia Romo Presbiter Gregorius Ardi Momongan, almarhum ya, sudah meninggal. Diteruskan oleh adiknya Romo Michael Momongan. Dan waktu berjalan, saya khususnya Manado sekarang. Manado, keberadaan Gereja Ortodoks Indonesia di Manado itu sewaktu saya kuliah. Saya kuliah di sebuah STT dan kebetulan Romo Daniel ini mengajar. Dia mengajar kurang lebih ada 5 jam. Mengajar karena dosen terbang kan, ya mengajar. Saya sama sekali tidak mengerti tentang ortodoks. Ya pasti, karena sesuatu apa ini? Ini makanan apa ini? Betul. Seperti apa? Baru kali dengar. Kemudian tak tahu apa. Akhirnya Romo Daniel itu masih bolak-balik Amerika karena beliau adalah dosen kan di Amerika di Ohio State University dan ilmu perbandingan agama dunia. Tapi sudah resign karena memilih untuk menyinjil sehingga gereja ortodoks bisa lebih dikenal. Nah, waktu kuliah itu sampai selesai, akhirnya saya berhubungan dengan Romo Daniel. Beliau di Amerika sering video call, tanya kabar. Nah, beliau sering datang karena anak perempuan dari almarhum Romo Gregorius Ardi Momongan ini menjadi anak angkatnya Romo Daniel. Sehingga beliau itu kalau dari Amerika pulang Indonesia datang ke Manado dan rutin karena Romo Daniel ini mempunyai ikatan emosional karena mengenal ortodoks. Itu kan diutus dari mantan gubernur Eli Lasut almarhum ini kan ke Korea. Sehingga beliau merasa inilah kota kelahiran saya yang kedua. Beliau sangat care terhadap Sulawesi Utara. Nah, beliau belum lama pulang juga dari sini waktu ada Pasca Nasional di Talaut ya. Karena kita masuk di dalam 8 sinode gereja, kami setara dengan PGI, PGLII ya. Ya setara. Nah, kemudian diundang ke Talaut waktu itu Pasca Nasional. Nah, jadi perkenalan saya dengan Romo Daniel ini berkembang dan singkat cerita lagi, akhirnya saya memutuskan untuk beriman ortodoks. Itu dari 2011 saya kenal Romo Daniel. 2011. Kemudian 2012 itu pertemuan intensnya di kuliah. Dan akhirnya 2014 kami menjadi beriman ortodoks. Di Tabis 2018 saya sebagai Romo Presbiter di Gereja Ortodoks Indonesia sampai sekarang. Nah, perjalanan sedikit tentang perjalanan gereja ortodoks dari mulanya sampai di Manado itu memang sangat terasa lambat Pak Swin. Terasa lambat ya karena itulah
kalau di Rusia terjadi peperangan, pembantaian. Jadi peperangan demi peperangan ini yang menghambat eksistensi gereja Ortodoks itu untuk meluas. Tetapi memang menjadi sesuatu yang baru memang kalau bicara di Indonesia. Ya. Tetapi kalau di luar sana, di Israel ya, gereja kamilah yang memang justru yang menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena kalau kita buka YouTube sekarang, bicara tentang api suci, api yang sering muncul di pasca gereja Ortodoks. Pasca gereja Ortodoks itu berbeda, ada beberapa minggu berbeda harinya dengan gereja-gereja Protestan dan Katolik. Itu terjadi di gereja Makam Kudus Yesus. Api suci itu. Itu terjadi setiap tahun di pasca gereja Ortodoks. Api itu ketika dikeluarkan dari satu tempat di Makam Kudus gereja Yesus. Ya. Itu api itu 10 menit biar orang mau bakar, enggak mau bakar. Seperti itu, mujizatnya. Dan ada peringatan pembaptisan Yesus di sungai Yordan itu, arus airnya berbalik arah. Entah itu fenomena alam, tetapi itulah yang terjadi. Itu hanya di gereja Ortodoks. Jadi, ketika orang bersiarah ke ke Israel atau apa, gereja Ortodoks lah yang muncul di sana. Ya. Jadi, karena apa? Seringkali sesuatu yang baru ketika kita tidak memiliki hubungan atau pemahaman yang sama, sering dibilang sesat. Ya kan? Ya itu maklum lah. Dan saya banyak mengalami itu. Orang bilang sesat dan apa. Tetapi setelah dijelaskan, ya bisa diterima. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya juga masih bisa diterima di Tribun Manado di Sulawesi Utara untuk berdialog sampai saat ini. Itulah perjalanan. Iya. Romo, ini gimana? Ini kan kan kita ketahui bahwa sesuatu termasuk gereja ya, ajaran masuk di suatu daerah tentu dia harus beradaptasi dengan kultur, dengan budaya daerah. Gimana waktu gereja Ortodoks ini masuk memang di Sulawesi Utara kan terkenal didominasi juga oleh gereja Protestan. Ya. Nah, gimana waktu dia masuk? Tentu ada di sini sudah ada gereja Protestan, kemudian ada katakanlah dikatakan agama-agama adat, agama-agama suku ya. Iya. Agama daerah gimana? Memang mungkin yang sangat terasa sekali, yang kental merasakan itu adalah Protestan. Kalau bicara tentang bagaimana keterlibatan dengan agama suku, karena Riedel dan Schwartz masukkan melalui jalur budaya gitu kan, karena ada istilah alifuru, ya kan. Jadi mereka lah yang kental, yang masuk harus berbaur dengan kebudayaan itu ya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana suka duka kami di gereja Ortodoks ada ya, mungkin tidak terlalu berat terlalu berat karena sekarang zaman sudah berubah digital sekarang. Jadi betul. gereja Ortodoks cari lagi di Google muncul ya. Tetapi bagaimana kami beradaptasi dengan lingkungan sekitar tentunya ya tentunya kita punya pengajaran inti Pak Swen. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat sekalipun dia seorang malaikat, apakah dia presbiter, romo sekalipun. Jadi ada inti, substansi, esensi yang diajarkan oleh gereja Ortodoks. Ada tentang Tritunggal. Ya. Itu memang dasar, memang itu fondasi menjadi iman untuk Ortodoks. Tritunggal, kemudian inkarnasi, ketuhanan Yesus, dan Roh Kudus. Ini 4 ini mutlak keberadaan. Di samping yang lain itu ada sakramen-sakramen. Nah, sesuatu yang berbeda, yang mungkin pemikiran orang tidak sama, selalu dijudge sesat. Nah, dari sinilah kita melakukan terobosan, memberikan pemahaman ketika ada yang dialog, tanya jawab, kami memberikan apa yang memang kami pahami tentunya, ya, sesuai dengan ajaran gereja yang memang tidak berubah dari Yesus Kristus kepada para rasul dan teruskan sampai sekarang. Jadi ajaran kami ini bukan ajaran baru. Ya,
bicara tentang budaya mau dikaitkan dengan iman Kristen pun itu ada 3 tradisi. Tradisi kitab suci yaitu Yahudi, Ya. tradisi gereja. Tradisi gereja memang gereja mula-mula ya Pak ya. Gereja mula-mula itu yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu ada traditio dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah paradosis. Itu tradisi. Tradisinya itu tradisi lisan. Dan satu lagi adalah budaya lokal. Lokal, ya. Nah, budaya lokal ini. Nah, jadi bagaimana kami harus bisa berbaur, menjelaskan secara Alkitab kalau mereka tanya bagaimana dengan kesesuaian dengan budaya lokal ini dengan Alkitab, ya kami menjawab apa adanya dan disuruh bacalah kitab sucinya supaya kita tidak terjadi gesekan, tidak terjadi friksi yang justru akan merenggangkan hubungan persaudaraan itu kan, Ya, ya, ya. hubungan sosial. Akhirnya ketika kami menjelaskan ya mereka bisa menerimanya, bisa menerima dengan apa adanya. Ya, inilah kitab suci, ya kan? Ya. Romo, Seperti kan itu. kalau di Roma Katolik itu ada paus ya, Iya. pimpinan tertinggi ada Betul. paus. Kalau Ortodoks, Ya. dia gimana? Gereja Ortodoks punya yang namanya tadi Patria. Patria, ya. Patria, tetapi itu hanya sebatas pimpinan administrasi. Jadi segala macam pertanggungjawaban secara administrasi gereja itu kepada Patria. Patria. Ya. Tetapi pelaksana untuk di dalam sakramen-sakramen itu adalah jabatan Alkitabiah yang namanya episkop. Jadi kami presbiter itu, romo-romo ini ada di bawah episkop. Oh, ya, ya. Ya, jadi ketika kami menyimpang, jadi ada 4 penyimpangan yang bisa dilakukan oleh manusia termasuk kami para romo, yaitu pertama, penyimpangan moral, penyimpangan keuangan, ya, penyimpangan ajaran, Ajaran, ya. dan penyimpangan ketaatan. Ya, Kalau ini 4 ini ada, ya. itu wajib untuk masuk dalam pengadilan gereja. Dan inilah keunikan gereja Ortodoks. Ada ya pengadilan. Ada. Karena kami gereja yang satu, jadi tidak ada lagi istilah begini. Oh, saya bikin kesalahan, entah itu moral, entah itu keuangan atau ajaran. Kemudian saya keluar membentuk gereja Ortodoks yang baru. Misalnya buka sidang yang baru, tidak bisa. Nggak bisa. Karena kami tercatat di hierarki ke atas, sehingga ini tidak bisa. Kami hanya bisa kalau ada penyimpangan di scores, di suspend atau dipecat. Kalau sudah dipecat, perjamuan kudusnya itu harus ambil bersama-sama dengan jemaat. Jadi jemaat. Nggak bisa lagi jadi klerus. Nggak bisa lagi jadi imam. Imam. Seperti itu. Jadi memang 4 penyimpangan ini memang kami jaga. Jangan sampai kami menyimpang dari situ. Tentunya ada pembuktian. Ya. Ya. Dan ini pun masuk dalam ranah kitab suci. Jika ada orang yang bersalah, membuat kesalahan, itu dipanggil secara 4 mata. Kalau dia tidak mau berubah, dipanggillah dengan beberapa orang, dan akhirnya disidangkan di jemaat untuk membuat orang lain itu menjadi taat pada aturan-aturan itu. Jadi, kalau berbicara tentang hierarki, kami sangat ketat. Jadi, ketika Romo Michael Roring ini bikin kesalahan, mau pindah untuk bikin gereja, ya tidak bisa. Tidak serta-merta langsung seperti itu. Ya, Jadi itu. pembuatan gereja dan itu semua langsung tercatat di Iya, betul. di Yunani ya. Betul, Ini. karena kami membuat laporan. Tentunya dengan hukum Indonesia tentunya. Iya, Ya, iya. kami terdaftar di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya, Iya. Kementerian Agama di daerah kami tercatat, dan satu-satunya gereja yang diakui di Indonesia Ortodoks ya. Karena kan ada banyak gereja Ortodoks. Oh, banyak. Ya, ada banyak. Yurisdiksinya Iya, iya, iya. yang diakui oleh pemerintah khususnya Indonesia dan Sulawesi Utara adalah gereja kami, Gereja Ortodoks Indonesia. Kan ada gereja-gereja yang lain, seperti Pak Bambang Nursena. Iya. Ya kan, gereja Koptik, Ortodoks Koptik. Koptik. Nah, kemudian ada gereja Ortodoks Rusia. Iya, iya. Ada gereja-gereja Ortodoks yang lain Yang juga sudah ada di Indonesia. sudah. Oh. Yang seharusnya mereka itu ada di bawah payung hukum Gereja Ortodoks Indonesia. Oh. Karena yang diakui pemerintah itu adalah Gereja Ortodoks Indonesia, Indonesia. dan mereka harus bergabung di bawah Gereja Ortodoks Ortodoks Indonesia Indonesia. sebagai payung hukum di Indonesia. Indonesia.
Karena kami memang orang-orang Indonesia semua. Calon episkop kami, uskup kami adalah putra Indonesia. Tidak boleh dari luar. Hukum Indonesia yang berlaku, aturan mainnya Indonesia kan. Sementara gereja-gereja lain, episkop, uskup mereka adalah orang-orang luar. Seperti itu. Jadi, ketika ada gereja Ortodoks, harusnya mereka bergabung di bawah gereja Ortodoks. Betul, seperti itu. Iya. Ini menarik ya bahwa tapi di awal ya Roma sudah mengatakan bahwa memang di dunia ini ada kurang lebih 48.000 aliran ya. Iya, aliran, mungkin sudah berkembang. Aliran Kristen Data terakhir. Dan ya bisa saja sudah berkembang sehingga tidak dipungkiri ya bahwa memang ada perbedaan-perbedaan mungkin dalam dogma ya. Betul. Dalam dalam hal-hal doktrin dogma itu pasti ada. Ya pasti. Ini yang membedakan kan yang ini. Tapi namanya Kristen pasti dia ajarannya tetap memakai Alkitab ya. Dia tetap memakai Alkitab. Boleh tidak Romo menceritakan kekhususan yang Romo lihat misalnya kalau di Ortodoks Indonesia. Tujuannya saya ingin bertanya ke Romo agar supaya juga masyarakat atau Tribuners lain ingin kira-kira yang gimana? Kekhususan yang unik juga atau yang unik bagi kita yang pertama ini adalah yang dilihat sekarang. Penampilan seragam, atribut kami. Iya. Kan jubah hitam. Salibnya mungkin Pak Aswe bisa lihat salibnya. Ada yang aneh. Ada kelihatan aneh enggak? Iya. Ya kan ada palang yang melintang ke bawah ini kan. Yang kalau di gereja Protestan mungkin itu hanya lurus biasa. Iya. Ini menurut tradisi. Nah, kita di gereja Ortodoks itu tidak mengesampingkan tradisi. Ya. Tradisi yang memang tidak ada di kitab suci. Seperti tadi di gereja awal aja di apa ada tradisi Yahudi. Betul. Nah, kita punya tradisi yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kata tradisi itu ada di Alkitab. Ya. Kata tradisio itu atau kata dalam Yunani itu adalah paradosis atau ajaran-ajaran melewat ucapan itu yang diwariskan oleh para rasul itu tetap kami pegang. Salah satunya adalah sakramen-sakramen. Ya. Sakramen-sakramen inilah yang unik bagi gereja kami. Yang mungkin artinya bagi kita yang baru, orang di Indonesia yang baru ya, sebenarnya mungkin di Timur Tengah. Kalau di Timur ya itu hal yang biasa. Hal yang mungkin biasa, di Indonesia betul, apa Pak. Boleh dijelaskan Ya. unik. Ini salah satunya. Salah satunya. Ya. Ini salib ini adalah tradisi Rusia. Oh iya. Ya, ini salib tradisi Rusia. Itu ada palang melintang ke bawah. Yang ini saja yang saya jelaskan. Iya. Menurut tradisi gereja. Ya mungkin orang akan bilang ini, Tribuners mungkin bilang begini, loh di mana ayatnya? Kok kenapa bisa begitu? Ya. Nah inilah tradisi kekayaan gereja kami. Gereja. Nah, jadi waktu Bunda Maria dan Yusuf serta bayi Yesus, waktu ada sensus bayi di bawah umur 2 tahun akan dibunuh. Mereka keluar dari Mesir. Keluar membawa segala macam perlengkapan keluarga ini, berjalan untuk keluar dari ancaman itu. Di tengah perjalanan mereka dirampok sehingga istilahnya tinggal baju di badan. Semua sudah dirampok. Itu di titik poin yang pertama mereka sudah dirampok. Dilanjutkanlah perjalanan ini. Sampai di perjalanan berikutnya, di titik poin yang kedua, diberhentikan lagi untuk dirampok. So, nggak ada yang mau rampok. Habis. Tinggal ada bayi Yesus yang ditutup oleh jubah Bunda Maria. Ditutup. Tetapi ini, yang mau rampok yang kedua ini sodompe as ini. Sodompe kepala perampok. Mau lihat rampok, mau jarah soalnya nggak ada. Ada yang bergerak di dalam jubah Bunda Maria ini. Kepala perampok tanya, ini apa? Apa yang bergerak? Tentunya ada ketakutan karena memang mau dicari untuk dibunuh bayi-bayi. Betul. Ya, di bawah umur 2 tahun pasti ketakutan. Iya. Akhirnya dibuka lah dia. Saya tunjuklah kepada kepala perampok ini. Kepala perampok. Menurut catatan sejarah gereja itu namanya Dismas. Ditunjukkan. Dismas ini lihat, kepala perampok ini lihat. Ini siapa dia? Gagah.
Cakep, istilah Manado orang-orang kita, bahasa Indonesia ini cakep, ganteng. Dia bilang, sedangkan baru manusia begini, bagaimana kalau dia Tuhan? Akhirnya ditanyalah, mana barang-barang sudah ada. Kepala perampok ini bilang, tolong dibilang di titik poin itu suruh bawa dompet barang. Saya pulang. Dikembalikanlah barang-barang itu. Barang-barang itu dibawa kembali. Bunda Maria dan Yusuf serta bayi Yesus itu dilolos. Tetapi ada perkataan, satu kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maria kepada kepala perampok itu. Dia katakan, suatu saat nanti kamu akan ditolong oleh bayi ini. Dan itulah yang terjadi di penyaliban Yesus. Sehingga yang di sebelah kanan ini yang naik ke Firdaus namanya Dismas, kepala perampok itu. Kepala perampok ya. Sementara yang di kiri yang menghujat Yesus namanya Gestas. Dialah yang ke Filosofinya itu ya. ini salah satu keunikan yang tidak ada di gereja lain. Sehingga kami bisa berkata yang di sebelah kanan Yesus, coba tunjukkan ayatnya di sebelah mana. Sedangkan ayat tidak menuliskan bahwa yang di sebelah kanan Yesus. Itulah kekayaan tradisi gereja. Kami punya disimbolkan di dalam salib ini. Kanan ini. Dialah yang bersama-sama dengan aku engkau hari ini berada di Firdaus. Ya. Nah, itulah dia. Itulah Dismas. Itu salah satunya. Ya, salah satunya ini. Keunikan kami. Di samping tradisi-tradisi yang lain. Baptisan, pernikahan, perjamuan kudus, pengakuan dosa, yang mungkin masih ada di gereja Roma Katolik, tetapi sangat berbeda. Kami punya, di dalam gereja kami ada yang namanya ruang Maha Kudus, sementara di gereja-gereja Katolik dan Protestan itu sudah tidak ada. Ya. Kemudian kami ada gambar-gambar, ikon-ikon, ya. Sementara gereja lain mungkin pakai patung atau apa. Kami menggunakan sesuai kitab suci itu ikon. Ikon itu dalam bahasa Yunani itu gambar. Yesus Kristus adalah ikonnya Allah, gambarnya Allah. Namanya gambar ya bisa digambar. Yang menggambar muka Yesus waktu itu adalah yang pertama itu adalah Lukas. Sehingga tradisi penulisan ikon. Kami bukan bilang gambar, kami penulis. Menulis ikon itu orang yang belajar itu dan kemudian mendapat gelar namanya ikonografer yang menulis ikon-ikon itu dan mempunyai makna-makna teologi. Sementara di gereja lain tidak punya. Yang penting ya sekedar gambar. Kalau kami punya makna, tanda salib pun kami punya makna. Kami membuat tanda salibnya begini, Pak Aswin. Ini. Yang saya kaitkan tadi dengan inti, substansi, esensi ajaran gereja mula-mula. Tritunggal, inkarnasi, ketuhanan Yesus, dan Roh Kudus. Ini dia. 3 jadi 1. Bapa, Putra, Roh Kudus. Firman Allah yang jadi manusia turun ke bumi sebagai ilahi. Kealahannya tidak berubah. Dan sebagai manusia yang turun ke bumi. Kami tanda salibnya. Kemudian bagi Sang Bapa dan Sang Putra sebatas pusar. Dan Roh Kudus. Amin. Ketika firman disampaikan, kami tidak mengatakan amin. Kami membuat tanda salib, kami menerimanya dengan akal budi kami, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan mengaminkannya. Ini makna, dan ini tidak ada di gereja lain. Mungkin kalau di gereja Katolik, dia punya makna tersendiri lagi. Ya, tapi bagi kami, Tritunggal itu harga mati. Tidak bisa. Maka ketika ada gereja lain atau ada dari agama lain bertanya tentang kenapa Allah tiga? Kami bisa menjawab semua. Karena memang dasar kami itu Tritunggal. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Agama apapun akan bertanya ke gereja Ortodoks, bukan kami sombong. Tetapi kami bisa menjawabnya secara detail. Dan saya sudah pernah melakukannya dengan orang-orang yang kuliah di beberapa institusi agama lain tentunya ya, fakultas kampus-kampus agama lain, sekolah tinggi mereka. Dan ketika mereka memandang dari sudut pandang Kristen, mereka mengatakan Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan, asal dipandang dari sudut pandang Alkitab, jangan dari sudut pandang kitabmu, pasti akan berbeda dan tidak akan bertemu. Tapi kalau dari sudut pandang kitab suci, kami bisa menjelaskan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, di mananya dia kealahannya. Kemudian kalau Allah beranak, siapa bidannya? Kami bisa menjawab semua. Bidan yang memandikan itu adalah Salome, yang tidak ada di kitab suci, yang ada di tradisi gereja. Ketika bayi Yesus lahir itu ada yang memandikannya.
yaitu Salome yang jadi orang kudus gereja. Ya. Jadi kalau mereka bertanya, ya kami punya kok, tapi dari sudut pandang kitab suci dan tradisi gereja. Tidak boleh dipandang dari sudut pandang kitab suci, mau nggak bisa ketemu. Seperti itu. Jadi Pak, masih banyak Pak. Kami kalau mau menggali itu nggak cukup waktu. Bahkan ada yang datang ke rumah untuk berdialog dari jam setengah 8 malam sampai jam 8 pagi Pak. Wow. Dialog. Selagi mereka mencari tahu, ya saya memberi tahu sesuai dengan apa yang saya pahami. Iya, betul. Bagian dari pelayanan betul, juga ya. Betul sekali. Ya. Dan Tribuner, saya kira menarik ya perbincangan ini. Tentu perbincangan ini jauh dari untuk mengatakan bahwa ini puas atau mengatakan bahwa bincang-bincang ini tentu mungkin banyak ya yang Tribuners ingin mengetahui, tapi memang waktu yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tadi dikatakan, tapi intinya memang ada sesuatu yang intinya di Gereja Ortodoks Indonesia ini adalah Alkitab ya. Kitab Alkitab, kemudian pengajaran tentu Yesus Kristus dan tradisi ya. Betul. Tradisi, jadi ada Alkitab tadi, kemudian ada tradisi gereja. Kenapa tadi diperjelas, karena memang saya sempat menanyakan gimana dengan budaya, kan di Manado, di Sulut ini ada tradisi-tradisi kebudayaan ya, budaya-budaya di Sulawesi Utara. Tapi tadi sudah dijawab oleh Romo bahwa Alkitab hadir juga ya. Dia di Israel ada tradisi Yahudi. Betul. Ada tradisi Yahudi, ada tradisi gereja ya, dan tradisi pribadi lokal ya. Jadi kearifan ini memang tidak bisa kita menampik ya, bahwa selain di kitab suci ada memang tradisi ini dan memang dia harus mau tidak mau dia harus ikut. Betul. di ini tergantung dari mereka yang mau memasukkan itu kemana ya. Iya kan? Ada yang mungkin ke agama yang lain ya, betul. Ada juga yang di kekristenan yang mungkin akan bertolak belakang, tetapi carilah benang merahnya kan, supaya kita tidak gontok-gontokan gitu kan. Karena tentu memang tradisi ini kan begini, gereja ini hadir dan ada di segala bangsa, segala budaya, segala kultur ya, sehingga itu mungkin yang ada, sehingga tadi menjadi 48.000 karena biasanya ya tradisi ini kemudian ada tentu banyak pengikut yang menjadi sangat kuat dengan tradisi. sangat menjaga tradisi, sehingga dia langsung pecah langsung berubah. Tapi apapun itu tentu itu menjadi kekayaan gereja dan khususnya di Indonesia juga boleh dikata itu menjadi kekayaan kultur ya, kekayaan budaya di Indonesia, bahwa Indonesia ini diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk menjalankan akan keagamaan kita tentu menjadi agama yang damai, tentunya menjadi agama damai. Dan ini tentu salah satu saya mengundang di sini adalah Romo Michael ini untuk bincang-bincang, sehingga kiranya para tribuner semakin mengerti gimana sih Gereja Ortodoks Indonesia yang walaupun sudah sangat lama, boleh dikata bagian nenek moyang gereja tapi khusus di Indonesia memang sesuatu yang baru. Tidak bisa dipungkiri ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, Romo, saya beri kesempatan ada semacam closing statement untuk menginformasikan apa atau pesan-pesan atau apa saja. Silakan. Yang utama adalah kerukunan. Kita di Indonesia menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Karena majemuk adanya ya. Kita bukan di suatu negara yang punya negara agama, tetapi kita memang mempunyai tradisi dan budaya, kemudian keberagaman agama. Mari kita menjalin satu hubungan yang baik satu dengan yang lain tentunya ya. Karena dasar Yesus Kristus mengajar itu adalah kasih. Nah, ketika kasih itu mempunyai dampak, ya tentunya kita saling menerima dan tidak ada gontok-gontokan. Keberadaan gereja apapun itu, mari kita terus bersatu untuk mewujudkan apa yang dikatakan Yesus dalam doanya,
di Yohanes pasal 17 ayat 11, agar mereka menjadi satu. Ya, satu yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang memang perlu dijaga. Pemerintah pun menghimbau, ya, media-media massa menghimbau, elektronik dan digital semua itu berbicara tentang kerukunan-kerukunan. Jangan sampai terjadi perpecahan-perpecahan. Dan keberadaan kami juga sebagai imam di Gereja Ortodoks Indonesia, khususnya di Manado, ya tentunya itu menjaga hubungan baik, termasuk saya sebagai anggota Ormas, ya, organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia, yang notabene adalah Ormas Kristen. Jadi saya bergabung di situ, saya diundang juga ke tribun juga membawakan materi-materi ini, ya tidak lepas dari saya sebagai anggota yang notabene untuk menjaga kerukunan itu, ya, bukan untuk mencari sesuatu yang bisa booming untuk memviralkan atau apa, tetapi untuk menjaga. Saya pun punya tugas di dalam ormas ini untuk memberikan wejangan, masukan demi kerukunan itu. Jadi alangkah indahnya hidup rukun dan damai, Pak Aswed. Ya. Dan tentunya ya Tribuners, demikian bincang-bincang ya terkait dengan eksistensi Gereja Ortodoks Indonesia di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asyul Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Romo Presbiter Michael Roring ya dari Gereja Ortodoks Indonesia di Manado yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di Tribun Bakudapa, dan semoga apa yang menjadi perbincangan kami ini boleh memberikan wawasan ya bagi para Tribuners, boleh memberikan informasi-informasi juga yang tentunya menyejukkan bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.